Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku dan sahabat semuanya dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di Rumah Belajar Duta Agung Teknik. Di kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membuat atau membuat project jam dinding kita menjadi tahan lama ya teman-teman. Jadi nanti kawan-kawan semuanya tidak perlu mengganti baterai lagi dalam kurun waktu yang sangat lama pastinya. Oke teman-teman, di sini kita siapkan komponen-komponen yang harus dipersiapkan. Oke, dan alat-alatnya sudah saya siapkan. Ada transistor BC548 atau 547 juga boleh teman-teman nanti. Lalu resistor 10 kilo ohm. Untuk warna nanti bebas ya teman-teman ya, karena ini yang penting nilai resistansinya yang ada di gelang. Oke, nanti untuk penjelasan atau keterangan cara membaca resistor saya buatkan di video yang lain. Yang penting ini ya, 10 kilo ohm, coklat, hitam, merah. Oke, lalu kita siapkan baterainya. Nanti baterainya teman-teman bebas pakai berapa mAh ya untuk kapasitasnya. Yang ini saya pakai 4 volt. Jadi untuk bawaannya baterai jam dinding ini 1,5 gitu ya kurang lebih. Jadi nanti ini akan kita step down ya, atau kita turunkan tegangannya biar bisa menjalankan mesin jam dinding ini. Lalu kita siapkan juga beberapa senti kabel dengan warna seperti biasa, warna DC. Lalu kita siapkan juga stick seperti ini, kayu, biar nanti bisa untuk media dari komponen-komponen elektronis yang sudah kita siapkan. Oke, ikuti terus, simak, dan jangan lupa support videonya. Jika teman-teman suka, bisa like dan juga komentar, mungkin ada pertanyaan. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan transistornya, lalu kita jepit dengan penjepit PCB seperti ini. Ini tutorialnya sudah saya buatkan di video sebelumnya. Nanti kita tekuk seperti ini ya kawan-kawan ya, untuk transistornya. Ini untuk yang bagian depan, itu yang pipih seperti ini. Oke, setengah lingkaran ya. Oke, lalu kita jepit seperti ini untuk bagian transistornya. Oke, untuk yang bagian atas itu yang separuh lingkaran ya teman-teman ya, yang datar. Oke, lalu kita potong. Ini untuk resistor, pemasangannya bisa bolak-balik ya. Jadi seperti ini, posisi seperti ini atau seperti ini, karena ini nggak ada polaritasnya. Jadi teman-teman nanti kita gabung di sini. Nanti kita tempelkan, jadikan satu. Oke, untuk resistornya nanti kita sambung seperti ini ya kawan-kawan. Oke, cukup jelas. Lalu kita solderkan seperti di video ini ya kawan-kawan. Jadi bagian tengah dari transistor kita gabung dengan resistor, kedua resistor tadi. Oke, cukup mudah. Ini nanti posisi di depan ya. Oke. Proses selanjutnya kita siapkan kabel yang plus atau yang merah. Ini nanti untuk jalur B plusnya ya. Oke, proses berikutnya kita sambungkan ini untuk yang B negatif. Oke, seperti ini. Itu kita siapkan lagi ini untuk yang out negatif positif atau yang merah. Kita taruh di posisi emitter sini. Oke, dan ini masih transistor satu, kakinya kita sambungkan ke in positif ya, B plus tadi. Teman-teman, dan rangkaiannya nanti seperti ini. Ini untuk yang out plus, ini yang in plus, dan ini untuk yang negatif in, dan untuk negatif outnya nanti juga kita taruh di sini. Ini kita potong dulu sisa dari resistor tadi. Oke. Dan kita sambungkan untuk yang negatif satunya lagi. Ini untuk yang out. Jadi untuk in dan outnya nanti kita taruh semuanya di sini ya, di resistor
yang dari tengah tadi. Oke, nanti sisanya kita potong. Dan nanti untuk rangkaiannya finalnya seperti ini ya. Jadi ini untuk output, ini untuk input plus, dan ini untuk output dan input minus atau negatif. Oke teman-teman, bisa ya membuatnya. Proses selanjutnya kita lem dulu ya kawan-kawan, pakai glue gun atau lem tembak. Nanti kita tempelkan komponen tadi di atas kayu atau stick es krimnya. Oke, bagi teman-teman yang membutuhkan alat-alat komponen, nanti teman-teman tinggal simak di video, di bawah video ini ada link deskripsi, saya sertakan untuk pembelian semua komponen yang ada di channel ini atau di project ini. Lalu setelah itu untuk bagian belakang dari stick kita lem juga, kita tempelkan di bagian belakang dari jam dinding kita. Oke, nanti pemasangannya terserah teman-teman ya, pengen menatanya seperti apa. Dan kita rapikan untuk jalur yang in dan jalur outnya. Untuk outnya nanti masuk ke jam dinding dan innya nanti masuk ke baterai. Sebelum kita pasang, kita ukur dulu voltase dari baterai tersebut. Ini tadi saya pakai avometer digital dengan skala 20 volt ya teman-teman ya. Jadi nanti kita cek, karena ini saya pakai baterai yang lebih besar dari baterai bawaan jam dinding. Kalau baterai seperti ini kita pasang di jam dinding, jam kita akan auto langsung mati ya teman-teman ya. Oke, kita perhatikan di layar avometer itu menunjukkan angka 3,9 volt ya teman-teman ya. Dan jamnya ini bekerja di voltase 1,5. Makanya alat ini adalah untuk menurun tegangan. Jadi biar nanti baterai ini bisa kita pakai di jam dinding kita dengan kapasitas yang lebih dan sangat besar banget. Oke, lalu kita lemkan di belakang baterai ya teman-teman ya. Kita tempelkan di bagian mesin jam dinding kita. Oke, nanti untuk link pembelian alat-alat atau komponen seperti ini, mulai dari glue gun, baterai, dan mungkin juga mesin jam dinding kita, teman-teman bisa langsung lihat di bawah link deskripsi video. Semuanya sudah saya cantumkan lengkap, teman-teman tinggal beli aja dan gratis ongkir pastinya. Dan yang paling penting teman-teman dan sahabat semuanya bisa langsung praktek serta langsung membuatnya sendiri di rumah. Oke, lanjut untuk pemasangan konektor baterainya, kita pasangkan dengan cara mensolder. Untuk kutubnya jangan sampai keliru, yang merah positif dan yang hitam negatifnya. Oke, saya berharap teman-teman bisa membuatnya sendiri ya dengan menonton video ini. Dan saya ingatkan juga yang belum subscribe, boleh teman-teman subscribe dan ikuti channel ini biar teman-teman bisa lebih banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, setelah konektor baterai kita pasang, kita siap-siap untuk memasang bagian mesinnya ya. Untuk pemasangan mesin kita cek dulu outputnya, kita pastikan output dari baterai tadi sudah menurun ya teman-teman ya. Jadi untuk seperti yang saya jelaskan, untuk mesin jam dinding itu jalan di 1,5 volt ya untuk arusnya, dan untuk dayanya itu menunjukkan di voltmeter atau di avometer 1,52. Berarti alat ini atau baterai ini sudah bisa kita pakai di jam dinding kita. Oke, lalu kita solderkan. Jangan lupa ya guys, untuk kutub negatif warna hitam, kutub positif warna merah. Oke, setelah kita sambungkan kedua kutub tadi, kita lihat hasilnya. Dan alhamdulillah jam kita sudah normal, serta jam ini semi lifetime ya jadinya. Kenapa? Karena baterai ini akan ribuan kali lipat lebih awet dan lebih tahan lama pastinya untuk kinerjanya. Oke, dan nanti jika teman-teman baterai ini ada agak lemah baterainya, teman-teman bisa recharge ulang. Dan untuk modulnya nanti bisa saya sertakan di deskripsi video. Jika teman-teman pengen beli modul chargernya, nanti tinggal solderkan kutub positifnya dan negatif, lalu kita recharge ulang. Oke teman-teman, seperti itu video ini saya buatkan untuk kalian semuanya. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa tonton juga video-video yang lain yang lebih keren dan lebih kreatif lagi di kanan kiri layar handphone kalian dan juga layar laptop serta PC kalian. Oke, see you next video. Jangan lupa like-nya ya guys. Dan jika kurang suka dengan video ini bisa dislike di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.